Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi ke-7 mata kuliah pengantar akuntansi 1. Materi ke-7 ini membahas tentang closing process, di mana closing process merupakan lanjutan dari siklus akuntansi kita yang kita bahas minggu lalu. Sebagaimana kita bahas minggu lalu bahwa siklus akuntansi dimulai dari penjurnalan bukti transaksi sampai ke pembuatan laporan keuangan. Dan kita membuat neraca saldo sampai dengan neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah itu baru kita dapat membuat laporan keuangan dengan lebih mudah. Di dalam laporan keuangan ada neraca dan laporan laba rugi. Saldo akun neraca disertakan dari tahun ke tahun dan bersifat permanen. Karena itu saldo akun neraca disebut dengan real account. Saldo akun laba rugi tidak disertakan dari tahun ke tahun, hanya bersifat sementara, karena itu disebut dengan nominal account. Nominal account atau akun sementara di akhir periode harus ditutup. Nominal account ini adalah akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Apa sih maksudnya ditutup? Dan apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan biaya. Dengan tujuan memberikan informasi sesungguhnya keadaan keuangan suatu usaha, sehingga setelah dilakukan jurnal penutup, hanya akun real saja yang terlihat, yaitu harta, hutang, dan modal. Nominal account ditutup dengan cara mentransfer pendapatan dan beban ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu dari ikhtisar laba rugi akan ditransfer ke akun modal pemilik. Inilah yang kita sebut dengan closing process atau tutup buku yang dilakukan setiap akhir periode. Prosedur pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, kita menutup dulu akun pendapatan dengan cara mentransfer akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan bersaldo normal kredit. Maka saat ditutup, pendapatan didebit dan ikhtisar laba rugi dikredit. Dengan tujuan pendapatan nanti akan jadi nol. Yang kedua, menutup akun beban. Akun beban bersaldo normal debit. Maka caranya dengan mentransfer akun beban ke ikhtisar laba rugi. Karena akun beban bersaldo normal debit, maka saat penutupan jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada beban. Bebannya dikredit dengan tujuan bebannya nanti akan jadi nol. Yang ketiga adalah menutup akun laba atau rugi ke akun modal. Jika terjadi laba, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal pemilik. Dan jika terjadi rugi, maka modal pemilik pada ikhtisar laba rugi. Rugi yang terjadi akan mengurangi modal pemilik. Laba yang terjadi akan menambah modal pemilik. Yang terakhir adalah jika terjadi prive, maka akun prive juga harus ditutup ke akun modal. Prive adalah penarikan oleh pemilik, maka dia akan mengurangi modal pemilik. Jadi saat ditutup, modal pemilik didebit dan prive adalah dikredit. Apa itu ikhtisar laba rugi? Ikhtisar laba rugi disebut sebagai akun clearing karena memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo pendapatan dan beban. Ikhtisar laba rugi yang terdapat di jurnal penutup akan dipindahkan ke akun modal pemilik dan tidak akan muncul dalam laporan keuangan. Kata lain dari ikhtisar laba rugi adalah revenue dan expense summary. Ada juga yang mengatakan profit and loss summary atau income and expense summary. Berikut ini adalah contoh closing process atau bagaimana kita membuat jurnal penutup.
Saldo di sebelah kiri ini adalah saldo yang ditampilkan pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Karena jurnal penutup baru akan dilakukan setelah kita membuat laporan keuangan, berarti setelah neraca saldo yang telah disesuaikan. Pertama kali, kita akan menutup akun pendapatan. Di sini terdapat dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Pendapatan bersaldo normal kredit, maka saat ditutup pendapatan ditaruh di debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Lalu kita posting, pendapatannya ada di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Langkah kedua adalah kita menutup akun beban. Beban bersaldo normal debit, maka pada saat ditutup beban ditaruh di kredit dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada beban. Langkah yang ketiga adalah mentransfer laba atau rugi ke akun modal pemilik. Dalam kasus ini terjadi laba, sehingga jurnal penutupannya adalah ikhtisar laba rugi pada modal pemilik. Langkah yang keempat adalah menutup akun prive ke modal pemilik. Prive adalah penarikan oleh modal pemilik sehingga prive akan mengurangi modal pemilik. Maka jurnal penutupannya adalah modal pemilik pada prive. Kita sudah menutup akun pendapatan. Kita juga sudah menutup akun beban. Kita sudah menutup akun ikhtisar laba rugi. Dan kita juga sudah menutup akun prive atau penarikan modal pemilik. Kita lihat di sini bahwa akun-akun nominal yaitu beban, pendapatan, sudah menunjukkan saldo 0. Dan ikhtisar laba rugi juga sudah 0, sehingga tidak akan ada di laporan keuangan. Penarikan atau prive juga sudah bersaldo 0. Yang tinggal hanyalah saldo dari modal, karena modal ada di dalam real account atau di akun neraca. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jurnal-jurnal penutup tersebut kita masukkan ke dalam neraca lajur, ada di posisi di sebelah neraca. Lalu ini adalah hasil dari neraca saldo setelah penutupan. Yang tersisa hanya akun-akun neracanya saja, karena akun laba ruginya sudah ditutup. Ini neraca saldo setelah penutupan. Tidak ada lagi akun laba rugi di sini. Demikianlah penjelasan singkat tentang closing process. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.